Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sebastian, NIM 2341101103023. Ya, saya dari prodi 6 MDA. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS saya. Di sini saya mau membawakan tentang fungsi mendengarkan dalam teknik lobby. Ya, fungsi mendengarkan dalam teknik lobby adalah strategi lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi sering kali dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan menyampaikan argumen yang kuat untuk mempengaruhi pihak lain. Namun esensi dari komunikasi persuasif efektif sebenarnya berakar pada kualitas interaksi untuk memahami posisi lawan secara mendalam. Proses lobby hanya akan menjadi ajang adu argumen yang kaku dan beresiko berakhir pada kegagalan komunikasi. Ya, begitulah fungsi mendengarkan dalam teknik lobby. Selanjutnya ada dimensi psikologis. Dimensi psikologis dalam membangun kepercayaan. Mendengarkan secara aktif merupakan instrumen utama untuk menciptakan ilmu komunikasi yang aman dan kondusif bagi kedua belah pihak. Satu, memberikan perhatian penuh tanpa introspeksi merupakan bentuk penghormatan profesional yang paling mendasar. Yang kedua, ada secara psikologis, saat seorang merasa didengar, mereka cenderung menurunkan sikap defensif dan lebih terbuka pada berdialog. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada proses ini membantu mencairkan ketegangan sehingga hubungan profesional dapat terbangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat. Ya, untuk penjelasan selanjutnya adalah mendengarkan sebagai instrumen persuasi strategi, memberikan ruang bagi lawan bicara untuk menyampaikan aspirasi, merupakan sebuah manuver strategis guna mengumpulkan informasi yang akurat dengan membiarkan pihak lain berbicara. Lawan tanpa memberikan tekanan secara langsung. Data yang diperoleh selama menyimak dapat digunakan untuk menyelaraskan usulan agar terlihat sebagai solusi yang relevan bagi permasalahan mereka, sehingga proses persuasi berjalan lebih halus dan efektif. Selanjutnya, penjelasan kedua, ada implementasi teknik mendengarkan aktif dalam praktik. Guna memastikan efektivitas komunikasi, dapat 3 teknis mendengarkan aktif yang perlu diimplementasikan secara konsisten. 1. Paragrafing adalah mengungkapkan kembali inti pemikiran lawan bicara dengan kalimat sendiri untuk memvalidasi pemahaman. Yang kedua, ada clarifying, mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pernyataan yang masih ambigu agar terhindar dari asumsi pribadi. Yang ketiga, ada summarizing, menyusun rangkuman poin-poin kesepakatan secara periodik guna menjaga ritme diskusi agar tetap fokus pada tujuan awal. Ya, begitulah penjelasan dari fungsi mendengarkan dalam teknik lobby. Selanjutnya ada analisis nonverbal dan kejujuran dalam komunikasi. Analisis pesan nonverbal dan kejujuran komunikasi mendengarkan dalam konteks negosiasi juga mencakup pengamatan tajam terhadap sinyal nonverbal yang menyertai setiap ucapan. Pesan nonverbal seringkali membiarkan gambaran yang lebih jujur mengenai tingkat persetujuan atau keraguan lawan bicara.
dibandingkan kata-kata lisan. Gestur dan ekspresi wajah dapat menunjukkan tingkat kenyamanan atau adanya ekspresi tersembunyi. Nada suara intonasi mencerminkan tingkat kepercayaan diri lawan terhadap poin yang mereka sampaikan. Penggunaan jeda diam secara tepat memberikan ruang bagi kita untuk mengobservasi reaksi jujur sebelum merespons kembali. Selanjutnya ada strategi dan solusi menghindari konflik dalam lobi. Strategi pemetaan kepentingan antar wants dan needs. Kemampuan mendengarkan yang mendalam memungkinkan pelobi untuk melakukan pembedaan yang tajam antara keinginan permukaan dan kebutuhan inti. Seringkali konflik terjadi karena kedua pihak hanya fokus pada apa yang mereka inginkan secara lisan. Padahal ada kepentingan dasar yang lebih esensi di baliknya. Melalui pendengaran investigatif kita dapat menentukan titik temu yang mendemokrasi kebutuhan utama lawan bicara tanpa harus mengorbankan kepentingan organisasi yang kita wakilkan. Manajemen konflik dan mitigasi hambatan komunikasi dalam situs dengan tensi tinggi mendengarkan berfungsi sebagai alat manajemen kritis yang tepat efektif untuk meredakan gejolak emosi. 1. Memberikan kesempatan bagi lawan bicara untuk menyampaikan keluhan dapat berfungsi sebagai saran krisis emosional. Yang kedua, pelobi juga harus waspada terhadap hambatan internal seperti mental filtering yang dapat mendistorsi informasi yang diterima. Yang ketiga, ada penggunaan kalimat reflektif yang menunjukkan empati akan membantu mengarahkan kembali pembicara ke arah yang lebih rasional dan konstruktif. Jadi untuk kesimpulan pada materi kali ini adalah kematangan komunikasi dalam lobi profesional sebagai penutup penguasa atas fungsi mendengarkan menunjukkan kematangan profesional dan otoritas moral seorang negosiator di meja perundingan. Strategi lobi yang paling berhasil bukan ditentukan oleh siapa yang paling memahami situasi secara komprehensif dengan menjaga aktivitas mendengarkan sebagai jantung. Sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, para bapak-bapak dosen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.